Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Prodi PGSD 1D. Saya Nur Ajija sebagai moderator sekaligus presentator ketiga, dan rekan saya Windy Kartika sebagai presentator pertama, dan rekan saya Fikri Haikal sebagai presentator kedua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai himpunan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ita Yusri Tawadi, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Windy Kartika. Kepadanya kami persilakan. terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Saya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya, himpunan hewan berkaki dua, himpunan bilangan asli. Pada contoh 1, hewan berkaki dua, kita akan memiliki pendapat yang sama tentang hewan-hewan apa saja yang berkaki dua. Misalnya, ayam, bebek, dan burung. Nah, hewan berkaki dua memiliki definisi yang jelas, sehingga merupakan suatu himpunan. Untuk contoh kedua, bilangan asli juga memiliki definisi yang jelas, sehingga merupakan suatu himpunan. Selanjutnya yaitu cara menyatakan himpunan. Pertama, dengan kata-kata, yaitu dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. A adalah anggota bilangan prima antara 10 dan 40. Yang kedua, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya, dinyatakan dalam semua variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. A adalah anggota himpunan X, di mana X lebih besar dari 10 dan X lebih kecil dari 40, di mana X merupakan anggota bilangan prima. Yang ketiga, yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal, dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. A sama dengan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan 37. Selanjutnya yaitu jenis-jenis himpunan. Ada 3 jenis himpunan, yaitu himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Contoh, A sama dengan 3, 5, 7, 9. Maka S sama dengan anggota bilangan ganjil, S sama dengan anggota bilangan asli, S sama dengan anggota bilangan cacah, S sama dengan bilangan pure. Tetapi tidak bisa menuliskan S sama dengan anggota bilangan prima karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Selanjutnya yang kedua yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau disimbolkan dengan lingkaran dicoret atau kurung kurawal tanpa isi. Contoh, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Maka ditulis B sama dengan kurung kurawal tanpa isi atau B sama dengan lingkaran dicoret. Contohnya bisa dilihat pada gambar di atas. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Windy Kartika yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fikri Haikal. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai himpunan bagian. Himpunan bagian yaitu himpunan A merupakan himpunan B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan A bagian B, B atau bagian B bagian A. Contohnya, misalkan P sama dengan anggota P 1, 2, 3 dan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka P bagian Q atau Q bagian P, jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan A bukan bagian B. Contoh soalnya, Q misalkan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan R anggotanya 4, 5, 6, maka R bukan bagian Q. Selanjutnya, operasi himpunan.
Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan ada dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti N yang bisa dilihat di atas layar. Contoh soalnya, A anggota A adalah A, B, C, D, E dan B anggotanya B, C, D, E, G, K, maka A irisan B sama dengan B, C. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua himpunan dinotasikan tanda seperti U yang bisa dilihat dari di atas layar. Contoh soalnya, A anggota A, B, C, D, E dan B anggota B, B, C, E, G, K, maka A gabungan dari B sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Materi selanjutnya, A selisih A adalah B adalah himpunan dari anggota yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti strip. Dan contoh soalnya, A anggota A, B, C, D, E dan B anggota B, C, D, E, G, K, maka A selisih B sama dengan A, D. Materi selanjutnya, komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan A pangkat C, dibaca A komplement. Contoh soal, A anggota 13579 dan S anggota 12345678910, maka A komplement sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya, diagram Venn. Diagram Venn merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fikri Haikil yang telah menyampaikan materi yang kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya ada karakteristik diagram Venn. Dapat dilihat pada gambar di atas, terdapat sebuah persegi panjang yang di dalamnya ada dua lingkaran, yaitu antara himpunan A dan himpunan B. Nah, terdapat Romawi 1 yang merupakan himpunan semesta, menggambarkan total dari anggota yang dibicarakan. Selanjutnya ada Romawi 2, yaitu daerah yang merupakan milik himpunan A dan himpunan B. Romawi 2 ini terletak di antara himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya ada Romawi yang ketiga, yaitu banyak anggota himpunan A saja, tanpa anggota himpunan B. Selanjutnya ada Romawi yang keempat, banyak anggota himpunan B saja, tanpa ada himpunan A. Selanjutnya yang terakhir ada Romawi 5, yang merupakan banyaknya anggota semesta, namun bukan anggota dari himpunan A maupun himpunan B. Selain karakteristik, terdapat juga ketentuan yang harus dilakukan dalam membuat diagram Venn. Ada 3 ketentuan. Yang pertama ada himpunan semesta atau dilambangkan dengan huruf S, biasanya digambarkan dengan persegi panjang, dan lambang S ini ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang. Selanjutnya ketentuan yang kedua ada setiap himpunan lain yang dibicarakan selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Selanjutnya ada yang terakhir itu setiap anggota ditunjukkan dengan noktah atau titik dan anggota himpunan ditulis di samping noktah tersebut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk diagram Venn. Yang pertama ada himpunan yang berpotongan. Himpunan yang berpotongan adalah jika ada anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Jadi anggota yang masuk ke dalam himpunan A juga ternyata masuk ke dalam himpunan B. Himpunan A berpotongan dengan himpunan B dapat ditulis A irisan B. Contohnya dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu ada dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B, ada dua lingkaran. Di dalam lingkaran himpunan A ada angka 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6. Dan himpunan B anggotanya ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi irisan A dan B adalah 5 dan 6 karena anggota A ada di anggota B dan anggota B ada pada himpunan A. Selanjutnya ada himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas ini adalah himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Himpunan A saling lepas dengan himpunan B dapat ditulis sebagai simbolnya dapat dilihat pada gambar di atas. Contohnya adalah ada dua lingkaran, yaitu ada himpunan A dan himpunan B. Dengan himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4, dan anggota himpunan B ada 5, 6, 7, 8. Karena tidak ada anggota himpunan yang sama, maka diagram ini merupakan himpunan saling lepas.
Selanjutnya ada himpunan bagian. Himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Contoh dari himpunan bagian ini adalah terdapat himpunan A dan himpunan B dengan anggota himpunan A 2 dan 4, sedangkan anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena seluruh anggota himpunan A ini masuk ke dalam anggota himpunan B, maka diagram ini disebut sebagai himpunan bagian. Terakhir ada himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama dapat dinyatakan jika setiap anggota A ini merupakan anggota B, dan setiap anggota B ini juga merupakan anggota himpunan A. Himpunan A yang sama ini dapat ditulis A sama dengan B. Nah, contohnya ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, dan anggota himpunan B ada 5, 4, 3, 2, 1. Karena seluruh anggota himpunan A sama persis dengan seluruh anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan yang sama. Jadi kesimpulannya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas, mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan merupakan anggota himpunan. Dengan mempelajari himpunan ini, diharapkan kemampuan logika akan semakin terasa dan memacu kita agar kita mampu berpikir secara logis. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.